Ya, saya lihatnya gini, kan udah mulai panas ya apanya ya, mulai mengkerucut diskusinya. Jadi ada korelasi kuat antara pelayanan buruk dengan suap, suap dan lain-lain kan gitu. Nah, kalau yang tadi disampaikan Pak Uba itu kan bentuk abainya negara sebenarnya bukan karena faktor-faktor krusial, tapi karena yang saya lihat akar konfliknya itu antara masyarakat ya dengan negara itu rancu, yang mana sebenarnya hak dan yang mana yang sebenarnya kewajiban ya. Jadi negara dan rakyat ya, khususnya di Indonesia ini rancu terhadap hak dan kewajiban. Nah, masyarakat sendiri ya saya lihat sangat bergantung, sangat menggantungkan hidupnya terhadap negara. Tapi negara ya dalam hal ini baik dinas ya, pemerintahan daerah, legislatif, banyak sekali yang tidak mengerti bahwa kewajiban yang dipikul luar biasa. Jadi ya kadang buruknya pelayanan itu selain karena sikap mental, tapi juga ada karena sistem. Ya, saya akan kasih fakta menarik ya. Saya ada tulisan ilmiah yang memang saya tulis ya. Ini penelitian di Finlandia itu selalu tidak lebih dari 1 dan 5 besar indeks persepsi korupsinya yang terbaik di dunia. Nah, setelah saya teliti ternyata Finlandia itu mereka punya sistem hukum administrasi pemerintahan yang sangat baik ya. Nah, ada penelitian dari Harisalo 20 tahun yang lalu ya, tahun 2001 ya, bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai tingkat kepercayaan publik paling rendah ya adalah kalau di Finlandia itu hampir sama dengan negara berkembang termasuk Indonesia, DPR, pemerintah atau pemerintah daerah, perdagangan atau swasta. Nah, kalau di Finlandia yang paling tinggi tingkat kepercayaan publiknya terhadap lembaga penegak hukum ya, kepolisian, militer, media. Jadi saya perhatikan bahwa ada institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, militer, dengan media elektronik. Jadi media sebagai struktur sosial dalam pengawasan eksternal cukup kuat kepercayaannya di Finlandia. Nah, kalau di Indonesia tahun 2020, tahun semalam ya, berdasarkan hasil penelitian dari Transparansi Internasional di Indonesia, lembaga yang paling tidak dipercaya ya atau dianggap korup, legislatif, pemerintah daerah, pejabat pemerintahan ya bisa saja PNS ya atau SKPD, polisi nomor 4, pebisnis, dan yang paling dipercaya di sini adalah pemuka agama. Mungkin karena tidak terkait dengan masalah pelayanan sosial ya atau pelayanan publik. Jadi yang berhubungan dengan pelayanan publik sangat buruk. Nah, kalau legislatifnya ada samanya ya. Nah, di sini saya lihat ya solusi-solusi yang paling penting buat memperbaiki itu ya, satu sebenarnya terkait dengan penyelenggara pelayanan publik itu sebenarnya kita biar memperbaikinya secara benar-benar ada progres kerja, ada progres pelayanan yang lebih baik, harus berbasis insentifnya itu berbasis di kinerja dan kepuasan konsumen atau masyarakat. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa memperbaiki sistem penggajiannya di luar rewardnya ya, di luar gaji pokok. Jadi lebih kepada kepuasan masyarakat atau konsumen. Nah, kalau misalnya
ada pelayanan buruk, nah itu pengaruh gitu loh terhadap besok nanti insentif yang didapatkan bulan depan. Nah otomatis kan kalau misalnya PNS atau di depan mereka sebagai tenaga yang melayani kepentingan masyarakat, termasuk administrasi kependudukan, pelayanan-pelayanan publik, nah mereka kan hati-hati bekerja. Coba kita perbaiki modelnya, sistemnya yang diperbaikin. Ya kalau misalnya sistemnya nggak diperbaikin kan besok asik di cyber pungli, ditangkap, makin banyak orang di penjara, dan saya lihat kan solusinya nggak ketemu. Ya, yang kedua, perbaikan sistem operasi kerjanya itu agar lebih tepat dan kredibel tuh layanannya itu bukan berdasarkan asal Bapak senang, tapi memang by data dan datanya itu harus bisa kredibel. Yang ketiga saya lihat kalau terkait tadi diskusi awal kita dengan Pak Uba, fungsi KTP itu mungkin harus diperluas, ya bisa seperti di luar negeri ya, ada data sosial, data selain kalau data pekerjaan udah ada ya, mungkin kita lebih perjelas lagi bahwa fungsi KTP itu bisa diperluas lagi ya kepada MPWP mungkin bisa masuk di situ, atau BPJS juga ada bisa masuk situ walaupun tidak langsung secara semua, tapi ada data di dalamnya yang berisi data-data yang terkait dengan BPJS ya, dan bisa juga status apakah dia mantan narapidana ya, contohnya narapidana narkoba, teroris ya. Jadi pemerintah bisa dengan data-data yang akurat bisa menghindari dan memberikan juga sanksi-sanksi sosial secara administratif kepada struktur sosial. Contoh begini, orang-orang yang pernah dihukum sosial, dihukum negara ya dalam pelanggaran, contohnya narkoba, dia tidak boleh bekerja dalam satu kedudukan tertentu. Nah, itu kan salah satu sanksi administratif. Nah, itu penting sebenarnya. Kenapa nggak kita buat kayak gitu? Kan penting juga. Nah, saya memperluas lagi bahwa data-data tadi ya kalau udah benar-benar akurat kan bisa selain kebijakan yang lebih terarah ya dari pusat ke daerah, daerah ke sampai ke akar rumput, itu bisa tepat sasaran. Nah, saya tadi ke Bang siapa namanya? Yang terakhir Abdul, saya tanggapin ke sistem hukumnya. Jadi kita begini, sistem hukum kita ini kalau saya punya teori itu ada, saya akan ke depan akan mempertajam teori yang saya sampaikan ini bahwa akses dan niat ya. Jadi negara ini bukan kurang banyak pasal atau undang-undang, udah cukup banyak ya. Ini masalahnya kita tidak bisa melaksanakan hukum tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada banyak masalah memang. Nah, saya akan bahas begini, kalau kita bicara sejarah ya, di KUHP kita ini kan jelas buatan Belanda. Tapi di Belanda sendiri ya, hukuman itu sudah lebih kepada sanksi sosial dan administratif. Dan Belanda selalu 7 besar sampai 9 besar indeks persepsi korupsinya yang terbaik di dunia. Nah, menyangkut tadi masalah hukuman mati ya karena korupsi atau kegeraman dari masyarakat, itu wajar kalau ada cerita seperti itu. Tapi saya secara pribadi nggak setuju. Karena apa? Akar persoalannya bukan hukuman yang kurang keras ya, akar persoalannya adalah akses dan niat tadi. Contoh begini, dulu kita kalau mengurus saya akan cerita soal akses ya, contoh akses. Dulu kalau kita mau mengurus perusahaan kan selalu kita masuk ke dinas perizinan, meja per meja, dan itu biaya, betul nggak? Betul Bapak Ibu? Kalau ngurus perusahaan atau perizinan, kalau kita mau jadi pengusaha atau kita sebagai pedagang kah, selalu pakai yang namanya meja per meja ini bayar.
Nah, kalau mengurus perusahaan sekarang sudah online, jadi kita nggak perlu lagi pakai hadap di dinas perizinan terpadu, misalnya kita meja per meja, kita by sistem. Sekarang sudah diganti NIB, ya, ada aplikasinya OSS. Artinya, ya, ada satu kebijakan hukum yang memutus mata rantai akar konflik tadi, tanda kutip, termasuk dalamnya akar permasalahan klasik di sistem negara kita ini. Itu apa? Pungli. Tapi tetap juga masih ada. Saya pernah kemarin ngurus perusahaan saya di kelurahan, terpaksa harus bayar juga cepet. Iya, PDP, domisili perusahaan kan, mau nggak mau. Apa dibilangnya? Ya kalau nggak apa, ya ini seminggu lah nih Pak, katanya. Padahal kalau kita ngurus by sistem di aplikasi OSS tadi, langsung. Nah, jadi ini sebenarnya yang masih ada. Termasuk begini, contoh begini ya. Dulu kalau PLN, ya, kalau kita misalnya tiap bulan mau pakai terus PLN listrik, kan selalu ada yang datang nih, petugas PLN. Kau bayar nggak ini? Kalau nggak bayar, udah 3 bulan, ini putus. Kan itu, kan ada bayarannya tiap bulan dicatat. 3 bulan nunggak, cabut meteran sampai ke tiang. Kan betul kan? Zaman dulu. Sekarang begini, lu nggak bayar, terserah, bayar sukati. Artinya kalau mau pakai silakan, udah pakai token tuh sekarang. Artinya sistem tadi diperbaikin. Itu kan bicara hukum. Jadi begini, kita harus memperbaiki bahwa hukum digunakan bukan